Shalom Jemaat GMI Genesaret dimanapun berada. Puji syukur kalau pada malam hari ini kita bisa bersama berkumpul bersatu di dalam persekutuan doa pada hari Kamis malam ini. Mari sebelum kita memulai persekutuan doa kita, mari kita siapkan hati secara pribadi, kita mau bersaat teduh. Sungguh kalau kita boleh datang kepada Bapa, menghampiri tahtanya, sungguh itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Sang kebenaran itu telah memerdekakan kita dari dosa, sehingga kita dilayakkan untuk datang menyembah kepadanya. Mari kita mau bersama menyanyikan satu pujian. Kalau aku hidup, aku mau hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran. Yesus
telah dimerdekakan. Kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan, sehingga kami menjadi milik Allah. Dan Tuhan, biar lagu ini pun boleh menjadi doa setiap kami. Ketika kami menjadi orang-orang yang dipilih Allah, kami boleh hidup hanya untuk Engkau saja ya Allah. Dan Tuhan, hari ini kami datang dengan hati yang rindu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu kembali mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menyertai persekutuan doa pada malam hari ini, biar kami bisa mengikutinya dengan baik. Kami bisa menaikkan doa, kami bisa mendengarkan firman dengan penuh dengan hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan doa ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya jemaat sekalian, sebentar kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, kita mau bersama nyanyikan satu pujian Lingkupiku. Kita mau berdoa, kita mau menaikkan permohonan kepada Allah yang begitu setia melingkupi hidup kita, Allah yang senantiasa menjadi penolong dan memampukan kita untuk melalui setiap badai di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita berdoa kita bisa merasa tenang dan aman karena kita tahu siapa Allah yang mendengarkan setiap doa kita. Dan kita menaikkan pujian ini bersama. Mari jemaat sekalian, kita mau menaikkan pokok doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia yang sampai hari ini masih disibukkan dengan hal-hal yang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan mari kita mau berdoa untuk pemerintahan kita, biar kiranya setiap pemerintah dari presiden sampai ke jajaran yang bawah
bisa mengambil keputusan yang terbaik dengan penuh hikmat agar pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai. Mari juga kita berdoa untuk perekonomian negara ini, biar kiranya di tengah kondisi yang seperti ini pun ekonomi negara kita bisa tetap dalam kondisi yang baik, sehingga juga bisa menolong setiap masyarakatnya agar hidup semakin sejahtera. Mari kita juga mau berdoa untuk setiap masyarakat yang mulai beraktivitas seperti biasa. Mari kita mau berdoa biar kiranya mereka pun terus boleh berhikmat untuk menjalani kehidupan di era yang baru ini, biar kiranya penularan COVID-19 ini bisa semakin menurun. Mari bersama kita mau bersatu, kita berdoa. Mari kita mau berdoa untuk gereja kita GMI Genesaret. Mari kita mau terus dukung dalam doa setiap kegiatan yang dilakukan, baik dalam mempersiapkan ibadah online, persekutuan doa, maupun di dalam mempersiapkan acara kedepannya. Kalau mungkin saat ini juga sedang mempersiapkan untuk acara ulang tahun gereja, untuk ulang tahun di komisi sekolah minggu, remaja maupun ibadah raya kita, gereja kita. Mari kita mau bersatu hati berdoa bagi setiap panitia, biar kiranya boleh mempersiapkan acara ibadah yang terbaik yang bisa menolong setiap jemaat juga untuk semakin melihat dan semakin bersyukur atas anugerah Tuhan bagi gereja kita. Mari kita mau bersama bersatu hati berdoa. Juga mari kita mau berdoa bagi setiap jemaat GMI Genesaret dimanapun berada. Mari kita mau terus berdoa biar kiranya Allah yang senantiasa memberikan setiap kita damai sejahtera, sukacita dalam menjalani hari-hari kita. Mungkin sebagian dari kita mengalami dampak dari COVID-19 ini, tapi biar kiranya Allah sumber kekuatan itu yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Dan mari kita terus berdoa bagi jemaat yang sakit, biar kiranya Tuhan yang boleh menyembuhkan. Bagi mereka yang bergumul, biar kiranya Tuhan yang menyediakan jalan keluar yang terbaik. Mari kita mau bersama-sama berdoa bagi setiap jemaat GMI Genesaret dimanapun berada. Mari berdoa. Kasih Tuhan, inilah setiap doa kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami berdoa kepada Allah yang begitu setia mendengarkan setiap doa kami, dan begitu setia menolong dan memampukan kami untuk percaya dan terus berpengharapan bahwa Allah tahu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pokok doanya di dalam tangan-Mu saja, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya juga Allah yang memberikan kami hikmat sehingga kami
boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam komsel kita pada malam hari ini. Topik kita pada malam hari ini adalah terambil dari Roma 6 ayat 18, kebenaran yang memerdekakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih kami hanya kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini, atas segala berkat-Mu yang memperkenankan kami untuk sharing firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Tentang kebenaran firman-Mu kami akan sharingkan Tuhan. Kiranya Tuhan juga hadir dalam komsel kami pada malam hari ini. Komsel kami ini kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Roma 6 ayat 18, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma diperkirakan ditulis pada tahun 45. Di dalam surat Paulus ke jemaat di Roma ini menandakan keberpihakan Paulus terhadap keberhasilan iman, pertumbuhan iman jemaat di Roma. Dapat kita lihat di dalam Roma 1, dalam Roma 1 ayat 8 itu dikatakan bahwasannya benar-benar Paulus mengikuti pertumbuhan iman jemaat di Roma. Dikatakan di situ, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Iman jemaat di Roma terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan tersiar ke seluruh dunia. Keadaan ini tidak membuat Paulus berhenti untuk tidak mengingatkan, menasihatkan, memberitakan Injil keselamatan itu kepada jemaat di Roma. Walaupun iman mereka sudah sangat begitu bertumbuh, tersiar di seluruh dunia, tetapi tidak membatalkan Paulus untuk mengirim surat lagi kepada mereka. Apa latar belakang Paulus untuk memberikan surat ini? Kita dapat lihat di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-23. Bagaimana Paulus menggambarkan orang-orang Kristen yang tadinya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sudah beriman kepada kematiannya, kebangkitannya, tetapi mereka justru undur dari iman mereka, yaitu di dalam ayat 23, Roma 1 ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Di dalam hal ini, Paulus mengatakan mereka tentu di luar jemaat daripada Roma. Karena ini adalah bentuk surat, kalau jemaat Roma yang undur imannya, berarti akan dituliskan di situ kamu. Tetapi justru dalam hal ini dituliskan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar.
Sebelumnya mereka sudah memiliki kemuliaan Allah itu. Mereka sudah memuliakan Allah, memuji Allah sebagai pencipta alam semesta, sebagai Yesus Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan. Tetapi di dalam ayat 23 itu mereka menggantikannya. Menggantikannya dengan gambaran manusia yang panah, gambaran burung-burung, gambaran binatang berkaki empat, gambaran binatang yang menjalar. Justru mereka meninggikan gambaran-gambaran yang mirip tadi. Bisa dalam hal ini dikatakan patung-patung. Image daripada manusia, image daripada burung, image daripada binatang-binatang. Mereka undur iman. Ini diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Supaya jangan sia-sia imanmu yang sudah tersiar ke seluruh dunia. Betapa bertumbuhnya imanmu. Di dalam ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka lagi. Siapa itu yang mereka? Mereka yang tadi menggantikan kemuliaan Allah itu dengan gambaran-gambaran yang panah itu. Mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Di dalam masa Paulus ini dapat kita lihat seperti udah dalam Sodom dan Gomora, di mana ayat selanjutnya kalau kita baca akan di situ terjadi LGBT, di mana laki-laki dengan laki-laki akan berhubungan, terus mereka diserahkan oleh Allah kepada hawa nafsu yang memalukan. Istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Itu diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Artinya, jangan sampai terjadi hal ini kepadamu. Diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Mereka bukan tidak tahu yang mereka lakukan itu salah. Dalam ayatnya 32 dikatakan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka tahu. Tetapi karena mereka terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan tadi, yang sudah terikat oleh keinginan hati untuk berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tadi, sampai mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan patung-patung tadi yang menyerupai manusia, menyerupai burung-burung, menyerupai binatang-binatang, itu dibiarkan oleh Tuhan. Padahal mereka tahu itu hukumannya adalah hukuman mati. Mungkin ini bisa dikatakan karena kedegilan hati mereka. Jemaat di Roma terus diingatkan supaya mereka mengikuti hati nurani mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, karena satu saatnya nanti hati nurani itu akan menuntut mereka apabila mereka berbuat dosa. Di dalam banyak gambaran-gambaran dari Roma ini, selalu Paulus mengingatkan supaya tidak menghakimi, tidak mengikuti jalannya orang fasik, supaya iman kepada Yesus Kristus itu tetap ditumbuh kembangkan, tetap digali, tetap dipelajari. Dalam keadaan sekarang, kita yang sudah menjadi jemaat ini perlu sebagai murid yang terus-terus belajar dan belajar mengenai pengajaran tentang kebenaran itu. Kebenaran itu sendiri adalah Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
kata Yesus Kristus. Kebenaran itu sendiri adalah Yesus Kristus itu. Jadi Paulus mengingatkan, jangan sampai kamu meninggalkan iman percaya kamu. Paulus mengingatkan, kamu yang sudah dibaptis di dalam kematiannya, dibangkitkan dalam kebangkitannya untuk mendapatkan hidup yang baru. Kita, manusia lama kita, dibenamkan dalam kematiannya, mati di dalam kematian Yesus Kristus, dan dibangkitkan menjadi manusia baru di dalam kebangkitannya. Itu diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya jangan seperti mereka. Sehingga sampai di dalam ayatnya yang Roma 6 ayat 18 itu, kamu, bukan mereka lagi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita tidak pernah dimerdekakan untuk menjadi Tuhan. Tetap kita dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Inilah menunjukkan bahwasanya kita itu tetap harus memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tidak pernah dimerdekakan untuk menjadi Tuhan, tetapi dimerdekakan untuk menjadi hamba kebenaran. Di dalam versi Inggrisnya dikatakan, to be a slaves who please God. Menjadi hamba-hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam keadaan sekarang ini, di dalam segala kesulitan kehidupan, kita sebagai manusia baru harus taat, tekun di dalam penderitaan ini. Tetap teguh di dalam iman kita. Karena kesengsaraan katanya menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan, tentunya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita harus berharap di dalam masa kesulitan itu. Kita sudah dibenarkan, dimerdekakan oleh kebenaran dari Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kalau kita berserah kepada Tuhan, kita yakin dan percaya upah kita adalah surga. Upah kita adalah damai sejahtera yang luar biasa. Jadi dikatakan di dalam ayat 17 itu, tetapi syukurlah kepada Allah dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Taat terhadap pengajaran bahwasanya Yesus adalah Tuhan, dia sudah dibangkitkan dari kematian. Itu pengajaran, itu kebenaran. Dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang mengaku dengan mulutnya bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya dia sudah dibangkitkan oleh Allah dari kematian, maka dia diselamatkan. Kebenaran akan kematian Yesus Kristus dan dibangkitkan oleh Allah Bapa Surgawi akan menghasilkan kemerdekaan. Inilah yang perlu kita pegang terus, sesulit apapun keadaan. Keadaan ini akan berlalu, dunia ini akan berlalu, bumi ini akan berlalu, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Kita harus dekat menuju kepada kekekalan itu. Itulah kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kita menuju kekekalan itu. Tetaplah bersyukur di dalam setiap hal, karena di dalam Roma 10 ayat 9 itu dikatakan, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, percaya di dalam hati dia sudah dibangkitkan dari kematian oleh Bapa, maka kita diselamatkan. Apapun yang terjadi, kita berserah. Kita dimerdekakan oleh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran ya Yesus adalah Tuhan. Kebenaran apa lagi? Yesus
mati dan dibangkitkan. Itulah kebenaran. Kita dibenamkan bersama kematiannya, dibangkitkan bersama kebangkitannya. Kita yakin dan percaya, kita taat dalam pengajaran itu. Kita gali dan lebih gali lagi berserah kepada Tuhan. Maka kita akan merdeka. Jangan lupa, kita sudah di era kemerdekaan. Kita sudah jauh dari belenggu dosa. Kita tidak perlu lagi membuat Tuhan yang lain. Membuat Tuhan melalui gambaran-gambaran manusia. Gambaran-gambaran burung. Gambaran-gambaran binatang berkaki empat. Gambaran-gambaran binatang yang menjalar. Itu tidak perlu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan, yang mati, bangkit, dan naik ke surga, dan akan datang kembali. Kita dimerdekakan oleh kebenaran. Kebenaran akan Yesus adalah Tuhan. Kebenaran akan Dia sudah mati. Kebenaran akan Dia dibangkitkan dari kematian itu. Kita semangat. Tuhan memberkati. Amin.